Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sini sebelumnya kita akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Medelik Menini. Saya Dewa Putra Jayusni. Saya Mardana Garan Gaidan. Saya Farul Pasadinata. Saya Khairul Mustaqim. Saya Pernah. Dan sekarang kelompok kita, kelompok 5 akan mempresentasikan tentang infografis pahlawan nasional. Lalu yang sebelumnya ada yang pertama ada Ahmad Subardjo. Yang kedua ada SK Trimurti. Yang ketiga ada Supriyadi. Oke, selamat menonton. Oke, sekarang kita masuk ke materi Ahmad Subardjo dan yang akan dipenjelaskan oleh saya sendiri, Fadlan Zaidan Dan saya Farul Pasadinata. Nah, sekarang kita akan mulai dari penjelasannya sendiri. Biodatanya Ahmad Subardjo sendiri, yaitu Ahmad Subardjo atau lebih dikenal oleh Raden Ahmad Subardjo Jojo Adi Surjo. Beliau lahir pada tanggal 23 Maret 1896 dan beliau lahir di Karawang, Jawa Timur. Ahmad Subardjo sendiri dikenal sebagai tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, diplomat dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia memiliki peran dalam pergerakan nasional Indonesia khususnya dalam bidang diplomatik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjuangan sebelum kemerdekaan Ahmad Subardjo. Ahmad Subardjo ini beliau itu yang pertama itu beliau itu aktif sebagai organisasi pemuda yang menentang penjajahan Belanda. Beliau terlibat dalam trik Pak Koro Darmo pada tahun 1915 yang kemudian berkembang jadi Jong Java, yaitu organisasi kepemudaan yang mengedepankan kesadaran nasional di kalangan pemuda Jawa. Yang kedua, beliau masuk ke Perhimpunan Indonesia Belanda pada saat menempuh pendidikan di Belanda, yaitu di Universitas Leiden. Beliau bergabung dengan Himpunan Indonesia atau kata lain dengan PI, organisasi mahasiswa yang menggusur gagasan Indonesia merdeka. Di PI sendiri ia berteman oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta, Sultan Jahir dan Iwak Kusuma, dan Iwak Kusuma Sumantri. Perhimpunan ini dikenal berani menyuarakan hak-hak Indonesia melalui tulisan dan diskusi politik internasional. Yang ketiga, beliau ada di Liga menentang imperialisme dan penindasan kolonial pada tahun 1927. Pada Februari 1927, Ahmad Subardjo menghadiri konversi Liga Menentang Imperialisme di Brussels, Belgia dan Jerman. Di sana ia bertemu tokoh-tokoh nasional dunia seperti Jawaharlal Nehru, India, dan tokoh-tokoh dari Asia Afrika lainnya. Pertemuan ini memperkuat jaringan internasional Indonesia dalam perjuangan melawan imperialisme. Yang keempat ada dia masuk jadi anggota BPU PKI dan PPKI. Ahmad Subardjo terlibat sebagai anggota Badan Pelindungan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BPU PKI sendiri dibentuk oleh Jepang untuk mengkaji dan merumuskan rencana kemerdekaan Indonesia. PPKI bertugas mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan secara konkret. Yang kelima ada peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut kelompok pemuda seperti Soekarni dan Wikana menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ahmad Subardjo sendiri tampil sebagai perantara yang berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi akan dilakukan paling lambat keesokan harinya. Jaminan ini diberikan atas nama Subardjo yang dianggap memiliki otoritas besar dalam kelompok pergerakan tersebut.
Yang keenam ada perumusan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Ahmad Subarjo ikut serta dalam perumusan teks proklamasi di rumah Samada Maida di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta. Ia terlibat dalam diskusi antara Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya yang menyusun kalimat proklamasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan. Dan selanjutnya ada perjuangan Ahmad Subarjo setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Ahmad Subarjo dilantik menjadi Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial, kabinet pertama yang di Indonesia. Dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai tahun 1952. Selain itu, beliau juga merupakan duta besar Republik Indonesia di Switzerland pada tahun 1957 sampai tahun 1961. Dan dalam bidang pendidikan, Ahmad Subarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia atau UI. Di sini saya akan membacakan biodata dari tokoh pahlawan yaitu SK Trimurti. Nama lengkapnya yaitu Siti Karma Trimurti yang disingkat menjadi SK Trimurti. Tanggal lahir 11 Mei 1912. Tempat lahir di Desa Sawangan, Boyolali, Jawa Tengah, Hindia Belanda. Tanggal wafatnya yaitu 20 Mei 2008 di usianya yang 96 tahun. Orang tuanya yaitu RNJ Salim Banjarsari Mangunsuromo dan RAY Saparinten Mangunbisomo. Pendidikannya itu Tweed Inland School TIS, Mays Normal School MNS di Solo. Fakultasnya yaitu Ekonomi Universitas UI. Profesinya yaitu wartawan, guru, penulis, aktivis politik, Menteri Tenaga Kerja yang pertama di Indonesia. Pasangannya yaitu Sayuti Melik, menikah pada tahun 1938 dan anaknya yaitu Mosafir Karma Budiman dan juga Heru Baskoro. Organisasi yang diikuti yaitu Partindo, Gerwani, dan Petisi 50. SK Trimurti lahir pada 11 Mei 1912 di Desa Sawahan, Boyolali, Jawa Tengah, dalam keluarga priayi Jawa. Ayahnya RNG Salim Banjarsari Mangunsuromo adalah seorang carik atau sekretaris desa yang setara dengan camat. Sedangkan ibunya RAY Saparinten Mangunbisomo berasal dari keluarga yang terpandang. Sejak kecil, Trimurti sudah menunjukkan kecerdasannya dan semangat belajar yang tinggi. Ia bersekolah di Tweed Instant School dan melanjutkan ke Mays Normal School di MNS di Solo. Sekolah khusus perempuan yang bertujuan mencetak tenaga pendidik yang setelah lulus ia menjadi guru di sekolah latihan. Namun, Trimurti tidak hanya tertarik pada dunia pendidikan, tetapi juga pada perjuangan melawan ketidakadilan sejak muda. Ia sering membaca tulisan-tulisan tentang pergerakan nasional yang membuatnya semakin sadar akan perlunya perubahan di Indonesia. Selain itu, selain menjadi guru, SK Trimurti juga aktif sebagai wartawan dan juga penulis vokal dalam mengkritik kebijakan pemerintah kolonial. Ia menulis di berbagai surat kabar, membahas isu sosial, politik, dan hak-hak rakyat kecil. Karena keberaniannya, ia beberapa kali harus berhadapan dengan tekanan dari pemerintah kolonial dan bahkan beliau sempat dipenjara. Pada tahun 1938, ia menikah dengan Sayuti Melik, seorang tokoh pergerakan nasional yang ikut merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bersama suaminya, Trimurti semakin aktif dalam perjuangan kemerdekaan, baik melalui tulisan maupun aksi nyata. Setelah Indonesia merdeka, Trimurti diangkat sebagai Menteri Tenaga Kerja pertama di Indonesia dalam Kabinet Amir Syarifuddin dari 3 Juli 1947 hingga 29 Januari 1948. Ia juga terlibat dalam berbagai organisasi termasuk Gerwani,
dan menjadi salah satu tokoh yang menandatangani petisi 50 pada tahun 1980. SK Trimurti tetap aktif dalam dunia sosial dan juga politik hingga akhir hayatnya. Ia terus memperjuangkan hak-hak buruh, keadilan sosial, serta kebebasan berekspresi. Ia meninggal dunia pada 20 Mei 2008 dalam usianya yang 96 tahun. Meskipun telah tiada, semangat perjuangannya tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi semua orang, terutama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, buruh, rakyat kecil yang ada di Indonesia. Mungkin segitu saja buat biodata dari tokoh pahlawan SK Trimurti. Untuk sejarah kemerdekaannya akan dibacakan oleh media. Baik, saya akan menjelaskan perjuangan sebelum kemerdekaan oleh SK Trimurti. Jadi yang kita tahu, SK Trimurti ini adalah seorang guru jurnalistik, aktivis perempuan dan politik, serta Menteri Ketenagakerjaan pertama yang ada di Indonesia. SK Trimurti ini kita tahu dia sebagai guru. Sebagai guru di usianya yang 18 tahun, di tahun 1930, dia sudah diangkat menjadi guru di sekolah latihan. Tapi dia merasa kurang cocok dalam sekolah itu, akhirnya dia pindah ke sekolah yang bernama Ongkoloro di Kidul, Solo. Di sekolah itulah ia aktif berorganisasi. Awalnya dia menjadi anggota perkumpulan rukun wanita, kadang juga ia mengikuti rapat Budi Utomo, dan juga dia mulai aktif membaca dan rajin mengikuti perkembangan gerakan kemerdekaan. Akhirnya Trimurti memutuskan berhenti menjadi guru dan mengabdikan dirinya menjadi aktivis kemerdekaan. Dan ia bergabung menjadi anggota Pertindo atau anggota Partai Indonesia. Nah, setelah dia bergabung dalam Pertindo, dia pindah ke Bandung untuk mengikuti kursus kader Pertindo. Selain itu juga dia mengajar di sekolah dasar perguruan rakyat yang didirikan oleh Pertindo. Walaupun dia sebentar berada di sana, ia sempat tinggal di rumahnya Inggit, istri dari Soekarno. Nah, disitulah ia juga mulai akrab dengan Soekarno atau Bung Karno. Lalu pada tahun 1933, Bung Karno ini meminta Trimurti menulis untuk majalah Pikiran Rakyat. Awalnya Trimurti ini menolak karena merasa bukan pengarang dan belum berpengalaman. Tetapi Bung Karno ini mendesak. Akhirnya Trimurti ini mau mencoba. Nah, itulah awal perkenalan Trimurti dengan dunia jurnalistik. Karena melihat dedikasi dan semangatnya dari SK Trimurti ini, Bung Karno meminta SK Trimurti menjadi pemimpin redaksi majalah Pikiran Rakyat. Majalah ini secara khusus menyebarluaskan gagasan bahwa kaum perempuan di Indonesia akan dapat meraih nasib baik hanya di dalam suatu masyarakat yang merdeka, adil, dan makmur. Nah, karena SK Trimurti ini sudah menjadi pemimpin redaksi, ia tentunya mau tak mau harus mencantumkan namanya di bagian depan majalah. Tetapi SK Trimurti ini nggak mau ketahuan oleh keluarganya, jadi dia menyamarkan namanya. Nama aslinya adalah Surastri, tapi dia menyamarkan menjadi SK Trimurti. SK Trimurti juga pernah menggunakan nama lain seperti Karma. Nah, tahun 1934, di usianya yang 22 tahun, ia pulang ke Klaten ke rumah orang tuanya. Nah, keluarganya ini tidak setuju pada aktivitas politik ya. SK Trimurti nggak betah karena hal itu. Nah, karena juga penjajah Belanda ini seringkali menggeledah rumah SK Trimurti dan anggota Pertindo dan PNI lainnya di Jawa Tengah. Karena itu, pada awal 1935, ia diminta untuk membuat keputusan yang sangat amat sulit antara memilih keluarga atau aktivitas kemerdekaannya. Akhirnya, SK Trimurti ini memutuskan untuk tetap memilih dan berjuang pada aktivitas kemerdekaannya.
Lalu SK Trimurti ini pindah ke Solo dan tetap terus aktif menulis bersama rekan-rekan seperjuangannya. Dia di situ mendirikan majalah Beduk sebagai alat komunikasi gerakan kemerdekaan. Nah, Beduk ini ditulis dalam bahasa Jawa, namun hanya terbit sekali karena alasannya itu harus berbahasa Indonesia. Di tahun 1937, SK Trimurti dipenjara untuk pertama kalinya pada usia 25 tahun. Karena didakwa dia menyebarkan pamflet anti-imperialisme dan anti-kapitalisme yang berisi informasi tentang ketidakadilan Belanda. Dia dipenjara selama 9 bulan dan mendekam di penjara Bulu Semarang. Nah, lepas dari penjara, pada tahun 1937, dia menjadi wartawan di harian Sinar Selatan. Di koran inilah ia bertemu dengan Sayuti Melik dan berkenalan. Lalu ia dan Sayuti Melik menikah pada 19 Juli 1938. Nah, Sayuti Melik pada saat itu dia pernah membuat artikel yang menganjurkan masyarakat Indonesia tidak usah membantu Belanda jika Jepang menyerbu. Akibat artikel itu, penjajah Belanda merasa terganggu dan mencari siapa penulis artikel tersebut. Penjajah Belanda mencarinya di kantor Sinar Selatan. Nah, kebetulan sekali nama Sayuti Melik ini tak tercantum sebagai penulisnya. Nah, karena untuk melindungi sang kekasih yang saat itu sangat dibutuhkan oleh pergerakan kemerdekaan, akhirnya Trimurti mengorbankan dirinya dan mengaku bahwa ia sebagai penulis artikel tersebut. Pun akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Setelah ia keluar dari penjara, SK Trimurti dan Sayuti Melik ini menerbitkan sebuah majalah bulanan sendiri yang bernama Pesat. Modal dari majalah tersebut itu didapat dari penjualan tempat tidur besi milik mereka berdua satu-satunya. Awalnya mereka berdua ini kerja tanpa bantuan orang lain, tetapi kemudian karena majalah Pesat ini makin berkembang dan diminati, mereka akhirnya mempunyai modal dan akhirnya merekrut beberapa wartawan untuk menjadi staf redaksi. Pada tahun 1942-an, saat Jepang menjajah Nusantara, SK Trimurti dan Sayuti Melik dipenjara karena menyebarluaskan majalah Pesat dan menuduh tentara TNI Pong sebagai penjajah baru. Akhirnya Pesat ditutup dan SK Trimurti serta Sayuti Melik keduanya dipenjara di Semarang. Namun atas upaya lobi dari Bung Karno ini, mereka berdua berhasil dibebaskan dan Bung Karno ini mengajak keduanya untuk bekerja di kantor pusat Tenaga Rakyat. Akhirnya mereka pindah ke Jakarta dan pada tahun 1945 SK Trimurti bergabung dengan gerakan angkatan baru yang terbentuk oleh sekelompok pemuda untuk mendesakkan gagasan kemerdekaan. Nah, karena keterlibatannya itu, SK Trimurti akhirnya menjadi salah satu dari beberapa tokoh yang menjadi saksi pembacaan proklamasi di tanggal 17 Agustus 1945 dan ia juga menjadi salah satu pengibar bendera. Perjuangan SK Trimurti setelah kemerdekaan yang pertama ini, pada tahun 1947, Soekarno meminta SK Trimurti untuk mengisi posisi Menteri Ketenagakerjaan pada Kabinet Amir Syarifuddin 1 dan 2. Lalu pada tahun 1950, SK Trimurti bergabung pada gerakan Gerwis, lalu berubah menjadi Gerwani. Disinilah
SK Trimurti kemudian banyak menulis tentang nasib kaum perempuan di Indonesia. Nah, SK Trimurti juga banyak menulis di majalah Api Kartini. Kita bisa melihat bagaimana SK Trimurti kemudian memperjuangkan nasib para perempuan di Indonesia. Pada tanggal 30 September 1965, SK Trimurti memutuskan untuk keluar dari Gerwis atau Gerwani ini. Karena SK Trimurti merasa bahwa Gerwani atau Gerwis ini terlalu terpengaruh oleh PKI dan udah kehilangan fokus utamanya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Karena baginya perjuangan perempuan tidak boleh terikat pada kepentingan tertentu. Lalu pada 5 Mei 1980, SK Trimurti ikut menandatangani petisi 50 yang berisi penolakan dalam sikap Soeharto yang dianggap otoriter dalam memimpin pemerintahan. Nah, SK Trimurti ini hidup di 3 bahkan 4 zaman, di mana yang pertama ini eranya Belanda, kedua Jepang, ketiga Soekarno, keempat Soeharto. Karena sudah melalui banyak sekali rintangan untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Sosok SK Trimurti kita juga dapat belajar tentang kegigihannya dan keteladanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, hak kaum perempuan serta hak kaum buruh. Nah, SK Trimurti juga ikut menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia sampai ke pelosok negeri. SK Trimurti merupakan saksi hidup perjuangan bangsa Indonesia karena tulisannya itu ia dapat menyebarluaskan informasi dan gagasan kepada masyarakat Indonesia pada saat itu, di era itu. SK Trimurti menutup usianya pada tanggal 6 Mei 2008. Di sini saya akan menjelaskan Swedanco dan Supriyadi. Yang pertama ada identitas dan latar belakang. Supriyadi yang memiliki nama kecil Priambodo lahir pada tanggal 13 April 1923 di Tenggerek, Jawa Timur. Ia adalah seorang anak dari Raden Darmadi dan Rahayu. Supriyadi berkebangsaan Indonesia dan menempuh pendidikan di Els kemudian di Mulo serta mengikuti pelatihan Sinesei Nanden. Selanjutnya, keterlibatan di peta. Pada 3 Oktober 1943, Jepang membentuk pasukan pembela tanah air yaitu peta. Sebagai bagian dari pertahanan mereka, Supriyadi bergabung dan menjadi komandan peleton Swedanco. Saat bertugas, ia melihat sendiri betapa kekejaman tentara Jepang terhadap rakyat Indonesia, terutama Romusa yang diperlakukan dengan tidak manusiawi. Hal ini membangkitkan tekadnya untuk melawan. Selanjutnya dijelaskan oleh Koirunisa. Pemberontakan Blitar pada 14 Februari 1945. Akibat kekejaman yang dilakukan oleh militer Jepang, muncullah perlawanan-perlawanan di banyak daerah oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah pemberontakan di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Sudanco Supriyadi di Jawa Timur. Nah, kala itu Sudanco Supriyadi ini merasa resah terhadap rakyat Indonesia karena di bawah kependudukan pimpinan militer Jepang yang dimana sering ditindas dan dikeruk kekayaannya serta ditipu untuk menjaga keamanan Asia. Nah, oleh karena itu Supriyadi kemudian menghimpun pasukannya dan merencanakan perlawanan terhadap Jepang. Meski rencana tersebut sempat dicegah oleh Soekarno dan Muhammad Hatta dan beberapa pemuda gerakan bawah tanah lainnya, namun Supriyadi tak dapat membendung amarahnya dengan Jepang. Sehingga meletuslah pemberontakan yang telah direncanakan oleh Supriyadi dan prajuritnya dengan sasaran Hotel Sakura yang dimana itu adalah markas militer Jepang. Nah, akhirnya pada tanggal 14 Februari dini hari Sudaca dan pasukannya menyerang Hotel Sakura. Akibat ledakan ini memicu bentrokan antara serdadu Jepang dan pasukan peta. Kala itu dengan mengibarkan bendera merah putih, para serdadu peta itu menembak dan menghunus para pasukan Jepang.
Namun rencana pemberontakan ini berhasil dikalahkan dan bahkan rencana itu dapat melakukan antisipasi dan langsung menggerakkan ratusan serdadu Jepang dan Malang dan Kediri untuk memadamkan pemberontakan. Dalam penumpasan pemberontakan itu sebanyak ratusan serdadu peta berlarian dan yang lainnya menyerahkan diri. Ada pula yang tertangkap di penjara dan juga dihukum mati oleh Jepang. Namun pimpinan Peta Supriyadi tidak ditemukan keberadaannya hingga saat ini. Kala itu beragam cerita dan pendapat muncul tentang keberadaan Supriyadi. Selanjutnya ada setelah kemerdekaan dan penghargaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Supriyadi diangkat oleh Soekarno sebagai Kementerian Keamanan Rakyat dalam kabinet pertama. Namun karena keberadaan Supriyadi tidak ditemukan dan ia tidak pernah menjalankan tugasnya serta bahkan posisi dan jabatannya digantikan oleh Imam Muhammad Sulidiokusumo pada 20 Oktober 1945. Meskipun menghilang, Supriyadi tetap dikenal sebagai pejuang yang berani melawan penjajahan Jepang. Sekian presentasi dari saya dan Samara. Terima kasih.